Mudah-mudahan selalu sehat dan juga penuh keberkahan. Bung Rocky, kontroversi seorang penerima beasiswa LPDP di Inggris yang membanggakan anaknya yang mendapat status kewarganegaraan Inggris. Kalau kita amati di media maupun di media sosial itu memicu perdebatan yang saya mengamati sih tidak lagi proporsional ya. Kalau anak sekarang mungkin menyebutnya lebay gitu ya. Ada yang minta agar copot kewarganegaraannya dan sebagainya lah itu. Tapi mari kita kita lihat soal realitas yang seringkali itu di kita kenapa menjadi tidak proporsional karena dibenturkan dengan nasionalisme. Nah, apakah nasionalisme itu wujudnya bahwa semua orang itu harus yang menerima beasiswa LPDP pulang dan mengabdi di tanah air, sementara banyak di antara mereka yang ketika pulang menghadapi realitas lapangan yang tersedia tidak sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari. Kemudian juga realitas bahwa di Indonesia ini istilahnya orang dalam gitu ya. Ini soal-soal yang seperti ini kan membuat mereka ketika pulang bisa jadi frustrasi loh realitasnya. Ya, memang konstitusi kita mewajibkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tuh. Bahkan yang disebut pendidikan itu dia jadi hak setiap orang negara dan statusnya adalah urusan APBN. Sebetulnya begitu kan, tetapi karena tentu APBN tidak mampu untuk menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara, maka ada peran swasta di situ tuh. Tapi sekali lagi mandatori dari konstitusi 25%, 20-25% anggaran itu mesti tiba di bidang pendidikan tuh. Jadi kalau kita mulai mempersoalkan apakah LPDP itu adalah beasiswa negara, bukan, itu beasiswa yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, terutama oleh mereka yang tidak mampu untuk pergi sekolah entah di luar dalam negeri dengan biaya sendiri kan. Jadi rakyat membayar pajak lalu disebutlah itu sebagai LPDP itu, dan tidak boleh ada perjanjian antara negara dan warga negara tuh, karena tetap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan bahkan disebut dalam undang-undang itu pasal berapa itu, pasal 30 mungkin itu di undang-undang dasar kita itu, bahwa setiap warga negara punya hak yang sama di dalam memperoleh pendidikan yang bermutu tentu. Jadi ada hak yang sama tuh, bukan sekedar berhak tapi hak yang sama. Orang kaya sama orang miskin dua-duanya punya hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tuh. Nah, itu sebetulnya inti pokok pikirannya. Yang sekarang jadi kontroversi adalah apakah seseorang yang dapat memperoleh beasiswa negara itu dia boleh pulang apa dia nggak pulang tuh, tergantung pada pilihan etis yang bersangkutan. Kalau dia memilih untuk nggak pulang ke Indonesia, itu juga hak dia tuh. Kan kita nggak tahu apa sebetulnya konsekuensi dari pulang apa nggak pulang. Yang penting dia sudah memperoleh hak dia untuk belajar. Jadi soal pilihan hidupnya itu dia suka-suka aja. Walaupun pemerintah bikin semacam aturan ya, demi NKRI, nasionalisme, patriotisme itu harus pulang karena kalian kan dibiayai oleh negara. Bukan dibiayai negara, dibiayai oleh pajak saya, dibiayai oleh pajak FNN kan, prinsipnya itu. Jadi kita mesti fair mengatakan bahwa tidak boleh ada perjanjian melampaui apa yang dibebankan oleh konstitusi itu. Jadi semua perjanjian LPDP itu pasti tidak boleh kalau dia jadi semacam tuntutan supaya seseorang itu demi patriotisme pulang ke Indonesia itu. Ya dengan sendirinya itu adalah hak dia untuk memilih itu. Jadi bukan diancam-ancam sebetulnya itu soalnya. Kalau kita amati sebagian besar selain bahaya banyak yang saya sebut tadi lebay, ini menjadi kemudian dilema etis. Benarkah nasionalisme itu diukur dari pulang tidaknya ke Indonesia, sementara ketika dia misalnya di Indonesia ternyata malah kontribusinya malah merusak, ya, merusak moral, merusak alam, lingkungan dan sebagainya gitu. Apakah mereka yang tidak memutuskan tidak pulang ke Indonesia itu tidak lagi punya nasionalisme, tidak punya etika dan moral karena sudah menerima beasiswa dari negara, bahkan ada yang nyebutnya dari pemerintah lagi ya, dan tetap mengkritik pemerintah, kemudian tidak mau kembali dan mengabdi kepada bangsa dan negaranya? Dilema etis itu gini aja deh, saya kasih contoh ya. Satu waktu beberapa tahun lalu saya kasih kuliah di Polandia, di Warsawa itu. Lalu
seorang mahasiswa dari Indonesia dia angkat tangan dan bertanya tuh, Pak Rocky, saya sudah selesai menulis disertasi, sudah lulus atau mungkin baru mau ujian tapi sudah selesai disertasi. Lalu dia punya dilema. Yang angkat tangan itu seorang perempuan. Dia saya kira dia anak ITB itu. Dia baru selesai menulis tesis apa disertasi. Lalu dia tanya pada saya tuh, bagaimana menurut Pak Rocky kalau saya nggak pulang ke Indonesia? Kenapa? Dia bilang, saya dapat LPDP dan kewajiban moral saya demi patriotisme, demi nasionalisme untuk mengabdi ke Indonesia tuh. Tetapi kalau saya pulang nanti, saya akan mengabdi pada atasan saya. Berarti dia diutus oleh dinas atau universitas. Saya akan mengabdi pada atasan saya yang setiap hari tugas saya adalah markup. Jadi dia punya dilema moral. Dia mau balik ke Indonesia, tetapi dia nggak mau kembali untuk melayani atasannya, bosnya dia yang koruptor, atau dia tinggal di luar negeri cari kerjaan sambil berupaya untuk memahami apa sebetulnya yang disebut sebagai pilihan hidup. Kan itu dilema dia tuh. Jadi pada waktu itu saya nekat aja bilang gak usah pulang. Loh, nanti saya berutang pada negara. Tidak, Anda berutang pada saya dan saya nggak mau Anda balikin utang itu. Karena kalau Anda balikin utang itu ya, dengan balik pada bosmu yang koruptor, artinya Anda membesarkan korupsi, kan itu dasarnya. Jadi bagi anak-anak yang ada di luar negeri, dilemanya bukan sekedar patriotisme atau nasionalisme. Dilemanya adalah apakah etis kalau dia pulang demi patriotisme, demi nasionalisme, tapi dia mesti membesarkan, memelihara atau hidup di lingkaran yang koruptif. Itu sebetulnya yang jadi soal. Nah, kasus yang di Inggris itu oke, itu mungkin ada soal lain, tetapi kita nggak boleh judge langsung itu bahwa coba bayangin misalnya ya, saya bayangkan anaknya itu yang dapat warga negara Inggris, terus dia bergabung dengan Greenpeace misalnya, atau dia bergabung dengan anak-anak muda yang hidupnya itu pergi mencari bantuan supaya di mana ada bencana mereka bisa kembali mendatangi tempat itu. Karena bagi mereka kemanusiaan adalah nasionalisme mereka tuh. Bayangin si anak tadi yang warga negara Inggris, ada bencana di Indonesia, terus dia kumpulin teman-temannya se-Eropa itu untuk datang ke Indonesia dan membantu Indonesia tuh. Bukankah dia lebih patriotis ketimbang menteri-menteri yang sampai sekarang nggak tahu cara menyelesaikan bencana? Kan itu intinya kan. Atau dia bergabung dengan Greenpeace lalu mulai bikin protes terhadap perusahaan lingkungan di Indonesia, kendati dia warga negara Inggris. Satu waktu itu kita akan sesali nanti. Kenapa? Karena pilihan hari ini bukan diikat oleh semacam ketidakpedulian pada Indonesia, tapi mungkin menghindar sebentar dari ketidakpedulian itu supaya bisa punya refleksi itu. Jadi kita mesti selalu hati-hati itu, dan judgment itu kalau dasarnya sekedar ya demi nasionalisme. Apa itu nasionalisme itu? Bagi seseorang yang merasa bahwa dia adalah warga dunia, dan warga dunia itu nggak mengenal nasionalisme, dia mengenal humanisme, dia mengenal human rights, itu dia mengenal demokrasi. Jadi nggak ada pentingnya sebetulnya mempersoalkan mereka yang merasa belum layak untuk pulang ke Indonesia, karena mungkin pertimbangan mereka kalau pulang sekarang tuh pada akhirnya juga jadi ASN, lalu uangnya kurang, sementara bapak keluarganya yang ditinggalkan itu butuh uang. Jadi begitu kompleks sebetulnya soal LPDP ini. Jadi jangan sekedar dinyatakan bahwa yang nggak pulang itu pasti tidak patriotik, pasti tidak nasionalis. Jadi harus ada upaya untuk membaca di belakang gejala tidak pulang itu apa sebetulnya. Bertahan secara ekonomi. Ya, oke teman-teman, kembali lagi di channel ini. Tadi barusan kita menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik, di mana terlihat bahwa seorang ahli politik yang mungkin teman-teman sudah kenal ya, dan saya rasa tidak ada atau nggak ada yang tidak mengenal yang namanya Rocky Gerung ini, yang ketika menyampaikan aspirasi, ketika melakukan sebuah perdebatan di suatu acara, ya dia memang sangat-sangat logis sekali dan sangat-sangat luar biasa sekali ketika menyampaikan daripada isi daripada pembahasan itu. Bahkan lawannya pun bahkan sampai terbungkam teman-teman ketika menyampaikan atau membantah suatu kalimat dengan kata-kata yang ya cepat bikin orang itu baper teman-teman. Dan kita bisa lihat Rocky Gerung ini luar biasa sekali, sudah
bisa membaca seperti apa ke depannya. Ketika hal ini dilakukan, bahkan dia ya sudah menebak apa itu tujuan dan seperti apa yang terjadi ke depannya ketika ya hal itu dilakukan. Terutama ini di kasus yang sedang viral saat ini, yaitu peperangan antara Iran dan Israel. Ya, luar biasa sekali. Bahkan Israel ini ya luar biasa ketika menyerang secara membabi buta. Bahkan ini ya merupakan, apakah ini merupakan perang dunia di akhir atau gimana, kita tidak tahu teman-teman. Dan ya kita Indonesia pun ya kena imbasnya, merembes pada harga-harga pangan, harga BBM terutama. Bahkan tadi dikatakan di situ dalam video itu Iran menutup daripada Hormuz yang jalurnya ke Indonesia dan juga ke negara-negara lain. Nah, dalam hal ini apa yang menjadi daripada tindakan Indonesia sebenarnya? Memang kemarin ada yang sempat membahas Indonesia ambil bagian dalam mendamaikan antara perang Iran dan Israel ini. Bahkan sempat mereka membahas bagaimana Prabowo bisa ke sana. Nah, kalau menurut saya sih teman-teman ya tidak perlu sebenarnya. Nanti bisa jadi fatal dan bahkan bisa-bisa jadi terancam lah ya keselamatan daripada presiden kita. Kenapa saya bilang demikian? Karena ya selagi memanasnya ini perang ini ya, sebenarnya mereka tidak peduli, apalagi kalau misalnya ya orang kita Indonesia terutama pemimpin kita ini menuju ke sana mendamaikan. Saya rasa kalaupun nanti bisa terjamin keselamatannya, bahkan terjamin dia bisa mendamaikan di salah satu atau kedua belah negara ini, ya itu hanya bisa kita bilang hanya sementara untuk bisa meredakan daripada emosi mereka. Tapi habis itu nanti akan terjadi lagi perang, karena ini sudah lama sebenarnya teman-teman. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya Iran dan Amerika ini sering perang teman-teman. Bahkan kemarin mereka menghancurkan daripada Palestina. Kenapa? Karena ya kita tidak tahu lah ya apa penyebab daripada terjadinya peperangan, apa yang mereka perebutkan ini. Mungkin nanti teman-teman bisa mengetahui sendiri di berita-berita yang sudah tayang, yang sedang viral saat ini. Dan karena di sini sudah ada beberapa tanggapan, mari kita baca ini mengenai penerima daripada LPDP teman-teman. Penerima LPDP tinggal di luar negeri, Rocky Gerung itu hak moral mereka. Perdebatan soal penerima beasiswa atau LDPD yang memilih menetap di luar negeri kembali memantik kontroversi di media sosial. Sebagian warganet bahkan menyerukan pencabutan kewarganegaraan terhadap penerima beasiswa yang anaknya memperoleh status warga negara Inggris. Tuduhan tidak patriotik pun bermunculan. Pengamat politik Rocky Gerung menilai reaksi tersebut berlebihan dan tidak proporsional. Dalam pernyataan di akun YouTube pribadinya, Rocky Gerung mengingatkan publik agar tidak gegabah menghakimi penerima LPDP yang memutuskan tidak pulang ke Indonesia. Jangan langsung dijudge bahwa yang tidak pulang itu pasti tidak nasionalis, tidak patriotik. Kita harus baca dulu apa yang ada di belakang keputusan itu. Menurut Rocky, hak atas pendidikan dijamin konstitusi. Negara memang memiliki kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk melalui skema beasiswa seperti LPDP. Namun ia menegaskan dana tersebut bersumber dari pajak rakyat, sehingga ya tidak bisa dipersempit menjadi relasi utang pribadi antara penerima beasiswa dan pemerintah. Bukan dibiayai pemerintah, itu dibiayai pajak rakyat. Jadi jangan ada perjanjian yang melampaui konstitusi, kata Rocky. Nah teman-teman, di sini kita bisa melihat ketegasan daripada seorang ahli politik ini, yaitu Rocky Gerung. Dia juga mengatakan bahwa ya jangan nanti ketika ini sudah menjadi daripada hak mereka, yaitu penerima daripada beasiswa ini,
Nah, jangan kita juga istilahnya memanfaatkan mereka antara hutang dengan hutang. Ingat katanya, ingat ini adalah pajak rakyat teman-teman ya. Dan benar sekali, saya setuju dengan pendapat daripada Rocky Gerung ini. Kadang-kadang juga orang ketika dia sudah memperjuangkan orang itu ke sini dan ke situ, bahkan itu merupakan salah satu hutang budi begitu teman-teman ya. Ia menyoroti dilema moral yang kerap dihadapi sebagian penerima beasiswa ketika harus memutuskan pulang. Rocky menceritakan pengalamannya saat memberi kuliah di Warsawa, Polandia. Seorang mahasiswa Indonesia penerima LDPD mengaku ragu kembali ke tanah air karena khawatir harus bekerja di lingkungan yang koruptif. Dia bilang kalau pulang tugasnya hanya markup untuk atasannya. Itu dilema etis. Apakah demi patriotisme dia harus membesarkan korupsi? Ungkap Rocky. Bagi Rocky, nasionalisme tidak bisa diukur semata dari keputusan kembali atau tidak kembali ke Indonesia. Ia mencontohkan seseorang yang menetap di luar negeri tetap bisa berkontribusi untuk Indonesia melalui gerakan kemanusiaan atau advokasi lingkungan. Bayangkan kalau dia jadi aktivis lingkungan internasional dan memperjuangkan hutang Indonesia, bahkan itu juga bentuk patriotisme katanya. Rocky juga mengingatkan bahwa realitas di dalam negeri seringkali terjadi seideal yang dibayangkan banyak lulusan luar negeri menghadapi kendala struktural, mulai dari birokrasi yang kaku hingga praktik nepotisme. Situasi itu menurutnya membuat sebagian orang memilih menunda kepulangannya atau mencari pengalaman profesional di luar sebelum kembali. Ia menegaskan pilihan hidup setiap individu bersifat moral dan personal. Negara tidak boleh memaksakan tafsir tinggal tentang nasionalisme. Pilihan untuk pulang atau tidak pulang itu soal etika pribadi. Kita tidak tahu pertimbangan ekonomi, psikologis, atau profesional di baliknya. Rocky pun mengkritik kecenderungan publik yang mudah terjebak pada sensasi yang menilai polemik LPDP seharusnya tidak dibesar-besarkan hanya karena satu kasus viral. Karena sedang butuh pendidikan yang menghasilkan percakapan kritis, bukan sekedar menghardik orang dengan label tidak nasionalis. Di akhir pernyataannya, Rocky kembali menekankan pentingnya melihat persoalan secara jernih. Baginya, patriotisme tidak selalu identik dengan lokasi geografis, melainkan dengan komitmen pada nilai kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas. Nasionalisme tidak boleh dipersempit. Yang harus kita ukur adalah kontribusinya pada kemanusiaan dan keadilan, bukan sekedar dia pulang atau tidak tuturnya. Nah, teman-teman, luar biasa sekali di sini pernyataan daripada Rocky Gerung mengenai video tadi, dan sedikit saya katakan di sini bahwa ya itu memang merupakan hak mereka. Jangan nanti kita atau individu tertentu mengklaim bahwa kenapa harus di situ bekerja, kenapa harus atau baru bisa balik ke Indonesia harus seperti begini dulu, harus syarat begini. Nah, itu merupakan bagian daripada nepotisme tadi katanya teman-teman. Nah, demikian saja lumasan kita, dan jangan lupa dukung terus. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.